Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami Amir Jos 99. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji bareng bersama Bang Amir. Mudah-mudahan dalam ngaji ini kita senantiasa mendapatkan beberapa ilmu yang manfaat, maslahah fitini wa dunya khatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa dalam menonton video ini niatkanlah tholabul ilmi. Mudah-mudahan dengan niat tholabul ilmi kewajiban kita gugur atas mencari hukumnya, mencari ilmu pada waktu kalian menonton video ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdhar lan kuwatira sapa sira antuqima ing yen to ngadegake sapa sira ahadan ing wong suwiji min makanihi saking panggonane ahad. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono iqamah iku haramun haram, kama kaya keterangan fil hadis kang tetep ing dalem hadis. Layuqimanna aja ngadekake temen sapa ahadukum salah sijine sira kabeh rajulan ing wong lanang min majalisihi saking palungguhane rajul. Sumaya jalisu mongko nuruli lungguh sapa rajul. Sumaya jalisu mongko nuli lungguh sapa rajul fihi ing dalem majelis, walakin tuwasau lan tetapine jembarno sapa sira kabeh, wa tafasahu dan tegese longgarno sira kabeh, wa idza qama lan nalikane ngadeg sapa ahadun wong suwiji min makhali saking panggonane ahad, fajalasta mongko lungguh sapa sira fi ing dalem mahal sumarot nuli ngarepake sapa ahad ayang uda ing yen to bali sapa ahad ilahi marang mahalihi, fala tamnahu mongko aja nglarang sapa sira ing ahad, fawa mongko utawi ahad iku haqqu luweh ngehaqi bi majalisi kelawan panggonane ahad al awali kang awal. Wa fil hadisi lan kasebut ing dalam siji hadis, idza qama nalikane ngadeg sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh min majlisin saking siji palungguhan, summa yarja'a nuli bali sapa ahadukum ilaihi maring majelis, bahwa mongko utahe ahadukum iku haqqu luweh ngehaqi bi kelawan majelis. Wahdhar ang tuqima ahadan mimmaka makanihi. Khawatirlah kamu atau takutlah kamu apabila kamu itu
membuat seseorang berdiri daripada tempat duduknya. Ingat, kita disuruh khawatir atau takut melakukan sesuatu perbuatan yang bisa membuat orang lain itu berdiri daripada tempat duduknya. Karena apa? Fa'inal dzalika haramun, maka sesungguhnya membuat orang berdiri dari tempat duduknya itu haram. Di sini diharamkan. Kama fil hadisi la yuqimanna ahadukum rajulan min majalisihi summa yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafasahu. Oh. Tidaklah atau janganlah dari salah satu kalian itu membuat orang lain itu berdiri daripada tempat duduknya. Itu jangan sampai. Semuanya jelisu fihi. Kemudian ahad itu atau seseorang tersebut kembali duduk. Itu jangan sampai. Walakin tuwasa'u wa tafassahu, tetapi berbuatlah kejembaran terhadap orang-orang yang berada di majelis tersebut. Intinya begitu. Berarti kita dianjurkan tidak boleh membuat orang lain berdiri daripada tempat duduknya. Berarti jika kalian mungkin ada undangan tahlilan, ini perlu diingat-ingat, ada undangan genduren, ada Jawa, itu harus kita ingat-ingat, jangan sampai membuat orang lain berdiri daripada tempat duduknya. Kalau kita datangnya di akhir dan tidak mendapatkan tempat, mungkin tempatnya terlalu sempit, tidak mendapatkan tempat di dalam rumah karena kita itu datangnya terlambat, ya kita duduk di teras. Di teras. Karena apa? Orang yang datang duluan itu lebih mengehaki atas tempat duduknya. Jangan sampai seumpamanya kalian itu menjadi ulama yang besar, kalian itu datang dan mau masuk rumah sudah penuh, ya kalian harus memahami adabnya. Harus memahami adabnya. Adabnya duduk yang baik dan benar itu bagaimana. Wa idza qama ahadun min mahalihi fajalasta fihi summa arada ayyauda ilaihi fala tamna'hu fa wa ahaqun bimajlisihil awal. Dan apabila ada salah satu dari seseorang itu berdiri atau mungkin ada keperluan keluar sebentar dari tempat duduknya, kemudian orang tersebut ingin kembali terhadap tempat tersebut, kamu menempati seumpamanya begitu, maka janganlah kamu cegah kalau orang itu kembali
kembali lagi terhadap tempat tersebut karena orang tersebut lebih menghaki atas tempat duduknya karena kedatangannya lebih awal. Wa fil hadisi idza qama ahadukum mim majlisin summa raja'a ilaihi fa huwa haqqun bi. Dan diterangkan di dalam hadis, apabila dari salah satu kalian itu berdiri dari tempat palungguan atau tempat duduk, kemudian dari salah satu kalian itu mau kembali ke tempat tersebut, maka salah satu dari kalian tersebut lebih menghaki atas tempat tersebut. Berarti bila kita berada di suatu undangan, Bang Amir contohkan lagi undangan tahlil, mungkin dari salah satu teman kita itu kebelet atau batal dari wudhu, pengen wudhu keluar sebentar, kemudian teman tersebut mau kembali ke tempatnya, maka teman tersebut lebih menghaki atas tempat yang mana dia tempati dulu. Wahdar aidon, wahdar lan wedya sapa sira utawa khawatira sapa sira antu farriqa ing yen to aidon kalih maneh antu farriqa ing yen to misah sapa sira bainal isnaini ing dalem antarane wong loro illa biidniha angin kejaba kelawan izine wong loro. Wa idza dakhalta nalikane mlebu sapa sira fi majlisin ing dalem palungguhan gosin kang kebak bi ahli kelawan ahline majelis, fala tu'dhihim mongko aja nglarake sapa sira ing ahli bi antu dayyiqa kelawan yen to ngrupekake sapa sira alaihi mengatasi ahli illa idza wajjata kejaba nalikane nemu sapa sira fushatan ing kalonggaran fajlis mongko lungguh sapa sira fiha ing dalem fushah wa fil hadis lan kasebut ing dalem siji hadis idzan taga nalikane tumeka sapa hatukum salah sijine sira kabeh ilal majalisi maring panggonan wa in wusi'a mongko lamun ten longgarake apa majelis lagu krana ahadukum illa wa illa lamun ora wa illa lamun ora wusi'a fal yang dur mongko becik ningali sapa akad ila ausa'i marang luwe jembak ila ausa'i makanin maring luwe jembare panggonan yarahu kang baru sapa akadu kumeng majelis fal ya jelis mongko becik lungguh sapa akad fi dalem majelis wa iyaka lan watiya sapa sira anta jelisa ing yen to lungguh sapa sira wasapal halaqati ing tengah-tengahe bunderan wa fil hadis lan kasebut ing dalem siji hadis al jalisu tawi wong kang lungguh wastal halaqati ing dalem tengahe bunderan iku mal'unun den laknati
ayili annahu tegese krana satemene jalis iku idza jalasana likane lungguh sapa jalis fi wastiha ing dalem tengah halqah ing tadabara mongko ngungkuri sapa jalis ba'dhum ing sebagiane wong akeh bidhahrihi kelawan gegere jalis fayu'tihi mongko nglarake sapa jalis ing ba'dhum bidzalika sebab mengkono julus faya subbunahu mongko nuli padha miso sapa wong akeh ing jalis wayal anu nagu lan padha nglaknati sapa badhum ing jalis. Wahdar aidan antufariqa bainal isnaini illa biidniha. Selanjutnya kita disuruh khawatir akan perilaku kita atau perbuatan kita apabila kita memisah daripada orang dua kecuali ada izinnya. Ini perlu kita ingat-ingat betul. Kita ingat-ingat betul. Janganlah kalian memisahkan kedua orang yang berada di dalam majelis kecuali ada izinnya. Memisahkan bagaimana toh? Yaitu memisahkan apabila itu sudah ada orang jejer, linggo jejer, seumpamanya lagi ngomong sebelum majelis tersebut dimulai, ngobrol karo kancane ada dua orang, terus kalian itu tiba-tiba duduk di antara dua orang tersebut. Itu tidak boleh. Kalau kalian itu mau memisah daripada dua orang tersebut, kalian harus minta izin atau izin terhadap kedua orang tersebut. Ini harus kita ingat-ingat, betul-betul kita ingat agar kita senantiasa tahu bagaimana adab-adabnya duduk, atau adab-adabnya palungguan, atau adab-adabnya kita berada di suatu majelis. Wa idza dakhalta fi majalisin ghasin bi ahlihi fala tu'dhihim bi an tudayyiqa alaihim. Illa wajatta fushatan fajlis fiha. Dan apabila kamu itu masuk di suatu majelis, maksudnya begitu, yang lagi kebak dengan ahlinya majelis, berarti nek wis ahlinya atau orang-orang yang berada di majelis tersebut mengebaki tempat-tempat duduk, maka fala tu'dhihim bi an tudayyiqa alaihim, maka janganlah kalian melakukan sesuatu yang membuat sakit dengan ngerupekake terhadap ahli. Nek wis pancen tempate wis kebak, jangan sampai desek-desekan golek panggon, nyesel-nyesel. Itu jangan
kalian lakukan. Di sini tidak boleh. Kalau betul-betul sudah penuh, jangan sampai kalian desek-desekan di dalam majelis tersebut. Illa idza wajata fushatan fajlis fiha. Kecuali apabila kalian itu menemukan tempat yang longgar, maka duduklah di dalam tempat yang longgar tersebut. Ingat, kalau ada tempat longgar baru kita atau kamu itu duduk di tempat majelis tersebut. Kalau memang betul-betul penuh, ya cari tempat yang longgar, cari fushah, tempat yang longgar, biar enak sama-sama duduk. Terkadang kalau terlalu desek-desekan itu ya juga nggak enak. Kita duduk silo, pupune numpang kancane, ya dan ndadekne keju. Kalau kita ditumpangi pupune kancane, ya ndadekne awake dhewe keju. Berarti duduklah di tempat yang longgar, jangan sampai desek-desekan. Idan wafil hadisi idan taha akadukum illal majlis fa in wusi'alahu wa illa falyandur ila au sa'i makanin yaro. Dan diterangkan atau kasebut di dalam suatu hadis. Ini hadisnya, idzan taha ahadukum illal majlis fa in wusi'alahu wa illa falyandur ila au sa'i makanin yaro. Dan apabila sudah datang dari salah satu kalian terhadap tempat majelis tersebut, fa in wusi'alahu wa illa fal yanzur ila ausa'i makanin yarahu. Dan apabila maka lamun to den jembar dilonggarne terhadap ahad, wa illa fal yanzur ila ausa'i makanin yarahu. Kalau memang dari pada tempat majelis tersebut masih bisa longgar untuk ditempati dari salah satu kalian, itu ya tempatilah. Tapi apabila sudah penuh, wa ila fal yanzur ila ausa'i makanin yarahu. Kalau sudah penuh maka lihatlah terhadap tempat yang lebih jembar yang dari salah satu kalian itu ketahui. Fal yajlis fihi, maka duduklah di tempat majelis tersebut. Panggah enak kalau duduk di tempat yang longgar, yang longgar, jangan sampai duduk desek-desekan, itu jangan sampai. Wa iyyaka an tajlisa wasatal halaqati, dan takutlah kalian apabila kamu itu atau kalian itu duduk di tengah-tengahnya bunderan,
Contoh aja, pada waktu ya hajatan gendoren lah, kalau di Jawa Timur Tulungagung tak kasih tahu sebagai contoh nalika hajatan gendoren. Orang-orang pada duduk di pinggir, terus kamu duduk di tengah. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Wa fil hadisi al jalisu wa setelah laqati mal'unun, dan diterangkan di dalam hadis orang yang duduk di tengahnya bunderan itu dilaknati. Ayyi li annahu idza jalasa fi wastiha istadbara ba'dhum bi dhahri fayu'dhihim bidzalika fayasubbunahu wayal nahu. Yang dimaksud karena sesungguhnya seorang yang duduk di tengahnya halaqah atau tengahnya bunderan atau tengahnya dikelilingi orang, seumpamanya orang itu berkeliling bulat, tapi ya jarang berkeliling bulat, tapi ya menurut rumahnya biasanya ngotak. Maka jangan kalian itu duduk di tengahnya. Kalau sampai kalian duduk di tengahnya, istadbara ba'dhum bidhahrihi, menjadi penyebab kalian itu mengungkuri dengan geger kalian. Fayu'dhihim bidzalika, jika itu terjadi maka seorang jalis tersebut menjadi penyebab, menjadi sebab sesuatu yang menyakitkan. Menyakitkan apa ya? Pasti pandangan. Yang pastinya menyakitkan pandangan. Teko nikeri, tiba-tiba duduk di tengah bunderan, itu pasti gumbrendel nduk jero atine wong-wong sing nduk mburi gegere wong lungguh nduk tengah bunderan. Itu jangan sampai kalian lakukan. Fayasubbunahu wa yal'anunahu. Kalau sampai itu terjadi maka menjadi penyebab orang terkadang menjadi misui dan melaknati geding. Tekone keri, lungguh di tengah-tengah, kaya ora duwe adab ae. Pasti ada rasa begitu. Maka dengan mengaji ini mudah-mudahan kita yang mungkin belum tahu menjadi tahu, mendapatkan ilmu yang tahu, tambah mantap akan adab Islami. Dilanjut, wa alaika, lan iku wajib ing atase sira antajlisa utawi ing yen to lungguh sapa sira ala hasabistitaatika ing atase milang-milang kemampuan sira mustaqbilal qiblati khale madhep kiblat. Wafil hadis lan kasebut ing dalam siji hadis khairul majalisi utawi luweh bagus-baguse pira-pira palungguhan iku barang usutoka bila kang den adepake bi kelawan ma apa al qiblatu qiblat wa antahri solan ing yen to ngreksa sapa sira ala majalisil khairi ing atase pira-pira palungguhan, ing atase pira-pira palungguhan kang bagus.
allati kang tastafidu kang bakal amprih faedah sapa sira minha saking majalis fi umuri dinika ing dalam pira-pira perkara agama sira au dunya ka utawa perkara dunya sira wa tabta'idalan ing yen to ngedoi sapa sira ngan majalis syarri saking pira-pira palungguhan ana au majalis lagwi utawa pira-pira palungguhan lelahan alati kang la tutkaru kang ora ten sebut sapa Allah Gusti Allah fiha ing dalem majelis qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaumin ora ana utawi saking siji kaum yang kumuna kang manggon sapa kaum ning majelisin saking siji panggonan layal kuruna kang ora nyebut sapa kaum Allah ing Allah taala ing Allah taala fi ing dalem siji majelis ilang kamu iku ilang kamu kejaba manggon sapa kaum ngan misli jifati jihimarin ngan misli jifati himarin saking ngumpamani batange khimar wa kana lan ana apa zalika wa kana lan ana apa zalikal jalisu mengkono panggonan alaihi mengatasi komiku hasratan rugi yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat wa antajatani palan ing yen to ngedoi sapa sira al majalis ing pira-pira palungguhan alati kang figa kang iku tetep ing dalem majalis sayun utawi suwi-wiji minal mungkarati sanggeng pira-pira kemungkaran kanat ka'ayyul anba kaya yen to den kaya yen to den enggo main fiha ing dalem majelis apa rimarun gitar auto hadara utawa den cawesake fiha ing dalem majelis apa khamrun arak wa fil hadis lan ing dalem siji hadis nah nyegah sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anil julusi saking lungguh alama itatin ing atase ngalama itatin ing atase jamuan yusrabu kang den ombe alaiha ing atase maida apa al khamru arak wa dalam tajid lan nalikane ora nemu sapa sira jalisan ing nggon jalisan ing kanca lungguh salihan kang saleh alaika mongko wajib ing atase sira al wahdati bil wahdati kelawan ngijen amalan krana amalake liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salamu muga paring rahmat tatim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wasallam lan keselamatan
Al wahdatu utawi ngijen utawa dewi iku khairun luweh bagus min majelis su'i tinimbang sangking duwe kanca jagongan ala wal jalisu utawi kanca jagongan asaliku kang salih iku khairun luwih bagus minal wahdati tinimbang saking ijen wa iya kalan wedi sapa sira antado khula ing yen to mlebu sapa sira fi majelisin ing dalem siji panggonan sirayin kang rahasi bangsa rahasia lam tudang kang ora ten undangi lagi marang majelis lam tudang kang ora ten undang sapa sira lagi marang majelis kailaya gataba karena yen ta ora muring-muring alaika ing atase sira sapa luhu aline majelis li annaka karena satemene sira iku tajassasu bakal nginjen-nginjen sapa sira ala asrari mengatasi pira-pira rahasiane ahluhu waqat waratalan teman-teman kewarit utawa tumeka apa hadis man utawi sapane wong iku istama'a ngrungokake sapa manila hadis yang kaumin marang ucapane kaum wa gum kale utawi kaum lagu marang maniku karihuna ora iku karihuna ora padha seneng sapa kaum tawa sengit sapa kaum suba mongko den soake fi udunai ing dalam kuping lorone man al anuku jeladrenti mah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat ayir rasul tegese timah al mula bukang den cuwerake wa alaika antal jalisa ala hasabis tita'atika mustaqbilal qiblati wajib bagi kalian atau kamu itu duduk dengan milang-milang kemampuanmu kalih madhep kiblat. Jadi usahakan dalam suatu acara itu menghadap kiblat. Kalau di sini diwajibkan dalam kitab Adab Akhlaqul Ilbani. Berarti kita berusaha milang-milang kemampuan untuk menghadap kiblat. Usahakan kalian itu kalau ada suatu majelis atau undangan, berusahalah untuk menghadap kiblat. Kalau di sini insya Allah sudah mulai berlaku pada waktu tahlilan, itu sudah mulai berlaku menghadap ke arah barat. Wa fil hadisi khairul majalisi mastuqbila bihil qiblatu. Dan diterangkan di dalam hadis adapun lebih-lebih
baguse beberapa panggonan lungguh, itu lebih bagus-bagusnya beberapa tempat lungguh, majalis itu beberapa tempat duduk, yaitu sesuatu yang menghadap kiblat. Jadi usahakan mungkin dari sebagian yang belum tahu, mudah-mudahan jadi tahu. Kalau ada jamiah apapun yang mungkin membaca Al-Quran atau tahlilan atau genduren, itu lebih baik di sini dianjurkan untuk menghadap kiblat, karena ini hadis berarti Kanjeng Nabi pernah melakukan. Enak menghadap kiblat. Wa antahrisu ala majlisil khair, dan jagalah dan kamu jagalah atas beberapa majelis yang bagus. Alati tastafidu minha fi umurid dinika wa dunyaka, yang mana kamu itu bisa mengalaf faidah atau mengambil faidah daripada majelis tersebut di beberapa urusan dunia dan urusan agama. Kalau ada sesuatu majelis yang membahas urusan agama, yang pertama agama, harus kita betul-betul memperhatikan, menjaga, mengalaf faidah daripada majelis tersebut. Jangan sampai kalau ada majelis yang membahas urusan agama kita guyonan. Itu tidak boleh. Kita berusaha mengalaf faedah di dalam urusan agama. Yang pertama di sini di dalam urusan agama, karena bertujuan yang pertama syiar Islam, dan berikutnya menggugurkan akan kewajiban kita thalabul ilmi dalam waktu ini, au dunyaka, atau majelis yang membahas dunia atau dunyo. Itu harus kita pahami betul, apakah dalam memaham atau apakah dalam kita memahami perkara dunia atau dunia tersebut bermanfaat atau enggaknya, harus kita benar-benar fokus terhadap majelis tersebut. Kalau benar-benar membawa manfaat, ya kita harus betul-betul memahami, dipahami dengan betul. Wa tabta'ida an majalis syari, wa tabta'ida an majalisis syari au majalisil lagwi, dan jauhilah kamu disuruh menjauhi daripada tempat palungguan atau tempat-tempat duduk yang jelek, yang tidak ada manfaatnya, atau yang mungkin di dalam majelis lagwi atau majelis lelahan, kumpul-kumpul wong akeh gak ono faedah, itu jangan, atau jauhilah
jauhilah. Allati la yunkarullah fiha, yang mana di dalam majelis itu tidak menyebut nama Allah, itu harus kalian jauhi. Itu sesuatu majelis yang tidak ada manfaatnya kalau majelis itu tidak menyebut nama Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, min qaumin yaqumu min majlisin la yadhkurunallaha ta'ala fi illa qaumun mislihi jifatin himarin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dari sesuatu kaum yang mana kaum tersebut manggon atau menempati dari majelis yang mana kaum tersebut tidaklah menyebut nama Allah Ta'ala di dalam majelis tersebut illa qaumun mislihi jifatin himarin, kecuali manggon kaum tersebut menempati seperti tempat batangi khimar. Na'udzubillah, seperti menempati tempat, tapi tempat tersebut seperti batangi khimar. Pasti sesuatu yang kita nggak senangi kalau ada tempat yang mengandung batang. Wa kana dzalikal majlisu alaihim hasratan yaumal qiyamah, dan majelis tersebut atas kaum itu akan rugi nanti di yaumul qiyamah. Pasti sesuatu yang kita lakukan yang tidak ada manfaatnya, mungkin kalau sampai kita melakukannya sesuatu yang tidak bermanfaat, merugikan diri kita sendiri, ya nanti kita akan rugi di yaumil qiyamah. Wa anta jatanibal majalisa allati fiha syai'un minal munkarat, dan jauhilah daripada tempat-tempat palungguan atau tempat-tempat duduk yang mana di dalam tempat atau di dalam majelis tersebut ada sesuatu dari beberapa kemungkaran. Kalau ada tempat yang mana di dalam tempat tersebut ada kemungkaran, maka kalian jauhilah, jangan sampai ikut-ikutan tahu tempat mungkar tapi ikut-ikutan. Itu jangan sampai kalian lakukan. Karena yul'abu fiha qimarun, seperti tempat yang mana tempat tersebut dibuat permainan. Di sini diceritakan yaitu tempat qimar, di sini majelis qimarun, tempat gitar. Ingat, gitar itu bisa menjadi mungkarat dan bisa menjadi manfaat. Ya tergantung niat daripada kalian masing-masing. Autuhdharu fiha khamrun, atau tempat yang mana di tempat tersebut
bisa menghadirkan arak. Jauhilah, jauhilah. Jangan sampai kalian yang baik-baik datang ke tempat yang mana tempat tersebut ada khamr atau araknya. Itu jangan sampai. Al-Latifi wa fil hadisi naha Nabi sallallahu alaihi wasallam anil julusi ala ma'idatin yusrabu 'alaiha al-khamru. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencegah daripada duduk di tempat rampatan yang mana tempat tersebut ada minumannya arak. Kanjeng Nabi mencegah, jangan sampai kalian itu duduk sama orang-orang yang minum arak. Biasanya awal mulanya ditawani dikit, lama-lama menjadi bukit pepatahnya begitu. Yang terjadi ya begitu. Awalnya ditawani dikit, nanti kembali lagi, akhirnya menjadi sesuatu pengadatan. Itu perlu kita ingat. Kalau ada tempat atau rampatan yang mana rampatan tersebut ada khamrnya, maka janganlah kalian lungguh atau kalian duduk di tempat situ, karena Kanjeng Nabi mencegahnya. Wa dalam tajid jalisan sholihan fa'alaika bil wahdati amalan liqalihi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kalian itu tidaklah menemui konco lungguh yang sholih, maka wajib atas dirimu itu menyendiri daripada kumpul-kumpul karena orang-orang syaribul khamr, orang-orang yang minum arak. Mending kalian itu duduk sendiri. Karena apa? Karena mengamalkan dawuhnya Kanjeng Nabi atau sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wahdatu khairum min majalisisu wal jalisu salihu khairun minal wahdah. Adapun orang menyendiri itu lebih baik daripada duduk bersama konco jagongan olo, daripada duduk dengan teman-teman orang yang jelek atau perilakunya jelek. Lebih baik kalian menyendiri. Wal jalisu salih khairun minal wahdati. Dan adapun konconan jagongan bersama orang-orang yang solih itu lebih baik daripada menyendiri. Kita berkumpul dengan orang-orang yang solih itu sesuatu perilaku yang baik daripada duduk sendiri. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang solih, biasanya akan ketularan solihnya. Tapi kalau duduk bersama orang-orang yang atau jelek, nanti akan juga tertular dengan perilaku kejelekan orang-orang tersebut. Maka harus kita bisa mengetahui bagaimana duduk yang baik dan benar bersama teman yang baik dan benar itu bagaimana.
Wa iyyaka an tadkhula fi majlisin sirriyin lam tud'a ilaihi kaila yaghdabu 'alaika ahluhu. Dan takutlah kamu janganlah masuk di dalam sesuatu tempat majelis, tempat palungguan yang mana kalian itu tidaklah diundang ke tempat tersebut. Kalau ada tempat yang kalian tidak diundang, janganlah kalian datang ke tempat tersebut. Apalagi tempat tersebut membahas masalah rahasia. Itu jangan sampai kalian lakukan. Kaila yaqadhabu 'alaika aluhu, agar ahlinya di dalam majelis tersebut tidaklah muring-muring. Kalau sampai datang ke tempat majelis yang membahas rahasia, pasti orang-orang tersebut di dalam majelis akan muring terhadapmu. Itu jangan sampai kalian lakukan. Li'annaka tajassasu 'ala asrarihim, karena kamu itu bisa meniti-niti rungokne rahasiane ahli majelis tersebut. Waqad warata man istata'a ila hadisin qaumin wa hum lahu karihun subha fi udunaihi anuku yaumal qiyamah ayyir rasul mudabu. Dan teman-teman kewarit atau datang dalam hadis, barang siapa yang mendengarkan terhadap suatu ucapannya kaum dan kaum tersebut menjadi sengit atau tidak senang terhadap orang tersebut, maka subha fi udunaihil anuku yaumal qiyamah, maka akan disokkanlah di dalam kedua telinganya orang tersebut akan disokkan, yaitu jeladrene timah di kuping orang tersebut pada waktu hari kiamat. Naudzubillah. Ayy rasul mudabu, yang dimaksud adalah timah yang dicuwerake. Ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini pertemuan yang membawa manfaat. Kita mendapatkan banyak ilmu. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami akhiri, biar lebih afdal kita tutup dengan sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa
والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Demikianlah pertemuan kali ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ngaji bareng bersama Bang Amir. Terima kasih atas support kalian semuanya. Bila mana ada kesalahan dalam membaca atau mengartikannya, Bang Amir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas dukungan kalian semuanya. Bang Amir menjadi tambah semangat. Ya, bila mana ada kesalahan, sekali lagi Bang Amir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.